Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai ungkapan pendek saya ini nanti dengan sebuah pertanyaan. Mungkinkah keadaan yang di Timur Tengah, termasuk yang terakhir di Syria, itu akan masuk Indonesia? Pertanyaan ini bersambung. Tidak mungkinkah peristiwa-peristiwa yang di Timur Tengah itu masuk di Indonesia? Kita tentu tidak keburu bilang mungkin atau tidak mungkin. Kita lihat konstelasinya dulu. Astaghfirullahaladzim ya Maulaya. Masya Allah, awalan. Bapak tadzalik antum. Saya akan memulai begini. Tahun 1992, Blok Timur yang disebut komunisme runtuh. Dan runtuhnya ini tidak melalui perang fisik, tapi perang persepsi. Melalui pemikiran reformisme yang masuk di kubu komunis itu. Di Cina ada Deng Xiaoping, di Soviet ada Gorbachev, dan di Polandia, Eropa Timur ada Lech Wałęsa. Akhirnya rontoklah sistem ideologi komunis itu. Sudah tidak lagi proletariat, tetapi sudah kolaborasi dengan kapitalisme. Nah, runtuh pula tembok Berlin. Jadi satu kembali Jerman. Ketika itu saya menganggap mudah-mudahan ini membuat umat Islam dunia aman. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Barat dan Timur mulai bersatu untuk menyerang Timur Tengah. Kita mulai dari 1998. Mulai ada buku namanya Clash of Civilization. Yang setelah saya baca itu isinya Clash of Interest. Membayangkan adanya war of perception atau ghazwatul fikr wa ghazwatul madaniyah. Tidak tahu bagaimana 3 tahun kemudian ada serangan Al-Qaeda. Ketepatan saya termasuk orang pertama mungkin di dunia, bukan di Indonesia, yang diberi kesempatan untuk melihat ground zero. Di WTC itu keadaannya. Ya mungkin saya dianggap ketua NU gitu. Ya jadi barokahnya NU sampai di situ. Saya diceritai betapa jahatnya Al-Qaeda. Nah kemudian saya datang di Muslim Council di Amerika Serikat di New York. Ketika itu Pak Samsi yang pegang. Ternyata itu kontroversi, bener enggak itu Al-Qaeda yang nyerang? Siapa Al-Qaeda gitu? Mengapa itu pesawatnya enggak ada jendelanya? Kenapa ada WTC rontoknya ke bawah tidak ke sana? Kenapa orang-orang Zionis semua tidak ada yang masuk kerja pada hari itu? Ini menjadi polemik di sana. Tapi tentu yang menang adalah Al-Qaeda. Nah, yang menang isu tahun 2006 dengan izin Allah saya ketemu dengan Hasan Nasrallah, seorang pemimpin yang paling sulit ditemui.
Nah, saya menemui beliau atas kehendak beliau, bukan saya. Diumet-umet no gitu, pakai apa? Mobil yang gelap gulita. Indah. Tapi ini apa? Kacanya itu dicat hitam. Dan setiap berapa kilometer ganti supir. Saya pikir saya ini selamat apa enggak kan gitu. Ketika itu. Akhirnya ketemu. Tidak seperti yang saya bayangkan. Beliau itu orangnya galak. Enggak. Ternyata orangnya lemah lembut. Pertama kali yang dikatakan, saya masih ingat. Pak Hasyim jangan percaya kalau Al-Qaeda itu musuhnya Amerika. Sampai hari ini masih tetap mainan Amerika. Saya tidak tahu itu benar apa tidak. Tapi itu kejadiannya. Nah, mulai 2001 ini Irak yang diserang, bukan Al-Qaeda yang ada di Afghanistan. 2 kali karena dulu George Bush senior tidak bisa menumbangkan Saddam Hussein, maka ditambah George Bush yang junior. Maka jatuhlah. Dan berita yang nyampe ke saya, yang membiayai perang itu bukan Amerika, tapi Saudi dan Kuwait. Sehingga mereka untung segalanya. Untung perang, untung jual senjata, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, akhirnya dianggap itu terlalu mahal. 1 hari $1 miliar. Maka diubahlah dengan war of perception yang menggunakan HAM dan demokrasi untuk daerah-daerah yang diktator. Nah, setelah terjadi pemberontakan, finishingnya oleh mereka. Seperti yang di Libya, yang di Tunis dan sebagainya. Nah, war of perception ini merupakan mukadimah dari finishing penguasaan negara itu. Dan ini yang disebut Arab Spring. Padahal yang tersisa dari negara-negara Arab itu tetap mempunyai masalah-masalahnya sendiri. Yang satu ketika bisa dieksploitasi menjadi sebuah kekacauan di negara itu. Saudi misalnya, sekarang sudah defisit 20%. Ini berarti 4 tahun lagi defisit 100%. Gerakan-gerakan demokratisasi sudah mulai dihembuskan di keluarga. Dan sebagainya. Jadi mereka dipakai untuk menghantam temannya secara Islam dalam waktu yang menunggu giliran bahwa dia juga akan terkena itu semua. Maka pertanyaan tadi menurut saya begini. Apa yang disampaikan oleh Dr. Taufik Ramadan tadi. Jadi bukan Syiah, Sunni, bukan lagi ini diktator atau mungkin kemiskinan atau apa. Tetapi setiap kelemahan yang ada akan dieksploitasi sesuai dengan keadaan lokal dan nasional masing-masing. Kalau itu memang yang bisa dibakar Sunni Syiah, ya Sunni Syiah. Kalau yang dibakar itu diktatoriat, ya diktatoriatnya dibakar. Nah, sehingga saya lebih setuju bahwa orang Islam harus menutup semua lubang-lubang ini karena setiap lubang akan dieksploitasi syariat dan umat Muhammad Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia. Adakah Indonesia titik-titik kelemahan yang satu ketika nanti dibakar menjadi sebuah kekacauan di Indonesia? Kita lihat sekarang di bidang agama. Di bidang agama itu sebenarnya dari dulu tenang, tidak ada orang membakar gereja. Waktu zaman dulu yang ada cuma NU Muhammadiyah. Kalau apa selisihnya ya cuma sedikit-sedikit. Paling ini kunut, ini tidak kunut, gitu saja. Dan itu pun sekarang sudah tidak dibicarakan karena sudah tidak sholat subuh.
Paling-paling beda hari raya. Yang beda kan bukan hari rayanya, kan tanggalnya. Nah dulu ribut, sekarang sudah enggak. Untuk khotib-khotib alhamdulillah, hari ini khotbah, besok pagi HR 2 kali. Paling-paling begitu, karena NU Muhammadiyah made in Indonesia, jadi dia bisa mensublimasi Islam, mengisi Indonesia, bukan mengubah Indonesia. Sangat beda mengisi Indonesia dan mengubah Indonesia. Setelah reformasi masuk, ternyata masuknya ini dalam persepsi tidak selalu akan mengisi Indonesia, tapi sudah mulai terang-terangan akan mengubah Indonesia. Ini satu ketika akan jadi masalah. Ini dari segi agama. Islam menjadi keping begini. Nah, kemudian lintas agama ini juga ada kerawanan. Saya di One Team Press kemarin didatangi teman-teman Kristen dari Singkil yang gerejanya itu dihancurin oleh orang-orang Pemda sendiri. Saya tidak tahu ini dihancuri dengan sendirinya atau ini bagian dari pembusukan Islam di Indonesia. Sementara yang di Tolikara ada keadaan yang berbalikan. Nah, sekarang dari segi politik. Politik itu intinya adalah amanat, representasi. Kalau representasi itu tidak ada, maka politik itu sekalipun distempel demokrasi, tetap stagnan. Tetap stagnan. Kemarin itu baru ada bapak-bapak dari KPK datang di kantor saya. Pertama kali saya katakan, KPK ini didukung oleh rakyat, tapi tidak mungkin didukung oleh wakil rakyat. Kenapa ketawanya kok terlambat? Ini kurang anu. Karena KPK ini menguntungkan rakyat, tapi tidak menguntungkan. Berarti ada distorsi amanah di situ. Nah, kalau politik sudah ini, sebetulnya demokrasi itu sebetulnya hanya artifisial. Yang ada adalah jual beli demokrasi. Bisa menjadi oligarki, bahkan bisa menjadi sentralisasi atas nama demokrasi. Nah, kalau amanat ini hilang, maka hukum yang dilakukan oleh parlemen bisa berkeadilan, bisa isi kosong tidak ada keadilannya, bisa terjadi constitutional crime karena dia konstitusional tapi menciptakan ketidakadilan dan kezaliman dengan peraturan itu. Ini ada apa tidak? Monggo dijawab sendiri. Kalau saya jawab dikiranya saya provokator. Padahal sudah lama saya jadi provokator. Sekarang di bidang ekonomi. Yang tadi dibilang kesenjangan. Penguasa ekonomi Indonesia hanya 41 orang. Bukan 240 juta manusia. Ada seorang yang punya tanah di Sumatera itu 2 juta hektar untuk satu orang. Tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong orang. Nah, ini bagaimana? Ditambah budaya ekonomi kita yang rendah. Penyelenggara negara tidak menyukai produksi, tapi menyukai makelar produsen luar negeri yang masuk di Indonesia. Maka dia kaya bukan karena real ekonomi, tapi karena portofolio ekonomi. Sekarang di bidang lagi apa? Hukum. Katakan hukum sehukum-hukumnya. Tapi dengan adanya liberalisasi hukum, orang hanya mungkin menggunakan hukum dengan membayar. Kalau orang kecil mau membela dirinya, mau pakai pengacara, bagaimana cara? Dan yang kuat menggunakan pengacara, dia berada di atas hukum.
maka hukum selalu kalah dengan kekuasaan dan uang. Ketuhanan yang Maha Esa sudah bergeser menjadi keuangan yang maha kuasa. Polusi budaya ini jangan tidak terlihat di mata kita. Belum lagi kesetiaan kepada negara. Bagaimana bisa jadi orang Indonesia pindah ke Den Haag di depan International Court of Justice hanya untuk menghukum Indonesia, kemudian setelah menghukum secara teatrikal di sana, dia pulang lagi ke sini. Nasionalisme apa itu? Kenapa dia tidak memberontak saja misalnya di Monas? Saya datang ke Eropa, saya datang ke Swiss, saya datang ke Jenewa. Banyak anak-anak kita yang hanya memberi informasi jelek tentang Indonesia untuk diakumulasi menjadi serangan balik terhadap Republik Indonesia. Dan itu semuanya boleh karena HAM. Nah, ini HAM jenis hamburger. Saya ingin mengatakan HAM yang masuk di Indonesia ini belum dipancasilakan, belum di Undang-Undang Dasar 45-kan, dan belum diagamakan. Masih liar seperti HAM tahun 48 ketika dia berdiri dengan adanya negara yang bebas nilai. Ini masuk seluruhnya di Indonesia, maka bisa HAM ini dipakai yang bagus, bisa menjadi predator terhadap tata nilai luhur dan local wisdom di Indonesia. Nah, ini semuanya jangan tidak terlihat di mata kepala para intelektual kita. Dan anehnya, budaya yang sudah rusak ini ditambah lagi LGBT lagi. LGBT itu harus kita santuni, kita kasihani, karena itu kelainan. Tapi jangan disosialisasikan. Nah, ini kan maunya disosialisasikan, nanti kalau dapat satu orang ongkosnya berapa, kan jahat itu. Nah, sehingga dengan demikian rasa jujur, kesatria, pembelaan negara kan hancur secara budaya. Nah, sekarang pertanyaan tadi mungkin sudah terjawab, mungkin belum. Mungkinkah yang di Timur Tengah masuk ke Indonesia? Ataukah tidak mungkin? Nah, sekarang lanjutannya. Menurut saya, Indonesia ini pertama kali yang harus dilakukan adalah penguatan pemikiran wasatiyah, penguatan moderasi pemikiran Islam ala Indonesia yang orisinil seperti dulu-dulu itu. Nah, ini belum dilakukan dan polanya belum ada. Sementara yang ingin mengubah negara bebas masuk ke Indonesia. Sehingga NU Muhammadiyah ini kewalahan. Kenapa kewalahan? Ya karena tidak kuat menghadapi. Tapi nanti satu ketika akan disusupi oleh mereka semua, tidak merasa kewalahan karena sama dengan mereka. Kan sudah ada apa CIL, ada JIM, ada enggak tahu lagi lah itu. Jadi moderasi bukan liberalisasi, tapi juga bukan ekstremisasi. Ini adalah pemikiran-pemikiran Islam murni yang aplikasinya mengisi sistem yang ada. Sehingga terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, undang-undang kita masih harus diperbaiki. Supaya moral dan budaya tadi terkemas di dalam sistem undang-undang. Kalau bapak-bapak sekarang tanya Pak Polisi, kenapa kok teroris itu ditembaki terus? Karena tidak ada undang-undang yang konsepnya untuk penangkalan dini. Bagaimana ekstremitas itu bisa dihilangkan dengan pemikiran yang lurus. Ini tidak ada.
Selama masih wacana bebas, baru setelah teror dia bisa menembak. Sehingga lebih dulu bomnya daripada pengatasannya. Ini undang-undang kita yang sekarang. Nah, oleh karenanya yang dimaksud oleh Doktor Taufik Ramadan Putih tadi, waktasimu itu hendaknya komprehensif sesuai dengan pembidangannya masing-masing. Bukan waktasimu terus gerombol semua orang ngentek-entek no panganan gitu. Ake-akean bolo. Tapi titik-titik kerawanan itu diisi dengan kebenaran ilahi. Insya Allah kalau begitu selamat. Terakhir, kita tidak bisa meminta musuh-musuh Islam itu untuk berhenti memusuhi. Itu tidak bisa. Itu sunnatullah. Sampai itu mbok leren, jangan ngerusak Islam, itu ndak iso. Jere sing kono leren-leren apa wong memang ini pekerjaan saya. Dan itu kan sudah ada nasnya. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla. Dunia ini selalu ada kekuatan yang super. Yang setiap masuk dia merusak negara itu. Menjadikan orang-orang terhormat menjadi hina dina dan porak-poranda. Maka jawabannya, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Konsolidasi. Yang dimaksud konsolidasi itu bukan baris terus ngelempari genteng begitu. Itu orang stres itu. Konsolidasi artinya hukumnya bagaimana? Ekonomi bagaimana? Titik-titik ini bagaimana cara mengisinya? Toh kita semuanya ini kaum intelek. Nah, intelek pun sekarang kena penyakit. Kalau ndak ikut barat itu inteleknya diragukan. Jadi ada minderwaardigheidsomplek of intelektualitas Indonesia. Wong sudah terang, kawin laki-laki sama laki-laki itu ndak normal. Itu masih di alasan aja. Kalau perempuan sama perempuan ndak tahu lah mbak saya. Tapi kalau laki-laki sama laki itu mau kawin apa mau olahraga? Yang bener saja. Tapi dicarikan dalil sing ini ngapain dia intelek yang seperti ini? Ini masalah-masalah yang sebetulnya sedang melilit Indonesia. Tapi belum meledak. Maka ini harus segera ada peredaman. Nah, peredaman itu tidak cukup dengan ulama. Bener Pak Lutfi. Karena ulama ini menjadi maf'ul bih, menjadi sasaran, menjadi objek daripada demoralisasi ini. Sesungguhnya yang harus menjadi subjek adalah sistem dan moralitas bangsa. Kalau sistem ini robek, sehingga seluruh sub-sub sistem itu kemudian masuk angin, maka siapapun sudah tidak bisa lagi mengatasinya. Saya mau ambilkan contoh satu saja yang kecil. Hak asasi manusia itu kalau melihat di Papua itu ada pemberontak ketembak, wah itu melanggar HAM. Tapi kalau TNI itu tas, tenang aja. Karena memang ini disiapkan untuk negara berkembang. Tidak ada HAM yang disiapkan untuk negara yang sudah mapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.